Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada tutorial aplikasi Android yaitu GNA CAD, di mana GNA CAD ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk menggambar teknik. Nah, di dalam GNA CAD ini tampilannya hampir sama seperti di AutoCAD, jadi toolnya juga hampir sama dengan AutoCAD walaupun tidak selengkap seperti yang ada di AutoCAD. Namun paling tidak bisa menjadikan kita dasar latihan untuk belajar di gambar teknik menggunakan komputer. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat gambar dua dimensi seperti ini. Kemudian kita akan gambar. Nah, sebelum kita gambar, kita buat dulu. Oke, ini GNA CAD-nya sudah tampil seperti ini. Kita buka tanda plus, kemudian kita masuk di matriz. Nah, sebelum kita menggambar, mungkin bisa kita setting terlebih dahulu. Di sini kita setting untuk unitnya, ketelitiannya. Nah, di sini kalau precision ya ketelitiannya itu adalah 0,00 sekian. Kita buat ketelitiannya adalah satu angka di belakang koma, jadi tidak terlalu besar. Untuk unitnya kita gunakan milimeter, satuan milimeter. Oke, kita kembali. Nah, ini adalah tampilan awal untuk GNA CAD. Selanjutnya kita coba menyeting layer, karena di sini nanti akan ada 3 jenis garis. Yang pertama adalah garis benda, kemudian garis sumbu, kemudian yang ketiga adalah garis ukuran. Ya. Jadi nanti kita membuat 3 buah layer terlebih dahulu agar membedakan jenis garis yang kita gunakan. Oke, masuknya di format, kemudian kita masuk di layer. Nah, di sini layer yang ada itu hanya ada 1. Karena itu kita perlu menambah 3 buah layer lagi. Kita tambah melalui tanda plus. Layer 1 ini kita rubah namanya menjadi garis benda. Kemudian kita kita tambah lagi yang kedua, garis sumbu. Kemudian yang ketiga kita buat lagi yaitu garis ukur atau garis ukuran. Nah, kita Kemudian kita setting lagi untuk garis benda. Di sini kita buka titik 3. Kita modify. Di sini description-nya kita rubah menjadi garis benda. Ini nanti kita gunakan khusus untuk menggambar benda saja, sehingga ketebalan garisnya juga berbeda. Nah, untuk yang ini colornya kita buat white. Line tab-nya, jenis garisnya di sini kita pakai yang continuous. Line weight-nya kita buat 1 mili sehingga membedakan dengan garis yang lain. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi, kita setting yang lain, garis sumbu. Di sini sama, kita buka titik 3-nya, kita modify. Ini define-nya kita rubah menjadi garis sumbu. Kemudian kita Terus kita setting untuk colornya, mungkin untuk membedakan biar terjadi perbedaan warna dengan garis benda ataupun garis ukur. Untuk line tab-nya di sini konteksnya kita rubah. Nah, karena di sini hanya ada 1, maka yang kita lakukan adalah kita menambahkan garisnya, jenis garisnya kita tambahkan lagi. Kita selesaikan ini dulu, nanti setelah itu kita tambahkan jenis garisnya. Untuk ketebalan garis sumbu kita buat 0,5. Oke, kita kembali. Kemudian garis ukur di sini kita modify. Kita rubah deskripsinya garis ukuran. Kemudian kita
Ini kita setting lagi, mungkin warna di sini garis garis ukurannya saya beri warna biru. Line type-nya di sini juga sama, masih belum ada tambahan garis yang lainnya. Jadi kalau untuk garis ukuran mungkin bisa kita samakan, yaitu continuous. Line weight-nya ini yang kita rubah, garis ukuran itu lebih tebal, misalnya 0,7. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita masukkan tambahan untuk garis, jenis garis. Nah, tadi kita setting di layer, sekarang kita setting line types, jadi tipe garis. Kita setting tipe garis. Nah, di sini hanya ada continuous, kemudian by layer saja. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah kita menambah tanda plus ini. Kita buat misalnya center itu dash dot di sini. Oke, kalau misalnya di sini tidak bisa, kita ambil jenis garis yang lainnya. Oke. Nah, di sini yang bisa itu center 2, yaitu center 2 ini yang bisa kita tambahkan. Oke, saya close, kemudian saya masuk ke format layer tadi. Untuk garis sumbu di sini saya modify. Seri sumbu line type-nya saya rubah menjadi center 2. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita setting layer, kita mulai mencoba menggambar. Pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan proses menggambar 2 dimensi ataupun menu-menu yang ada di GNA CAD. Sekarang kita coba menggambar. Ini ada sebuah gambar 2 dimensi, maka kita menggambarnya melalui tanda plus, kemudian kita buat menggunakan line. Kita buat gambar yang bawah terlebih dahulu. Di sini ada sebuah kotak, kita bisa membuatnya melalui rectangle ataupun bisa menggunakan line. Kita coba menggunakan line terlebih dahulu. Oke, di sini setelah kita klik line tadi, specify first point, berarti kita disuruh menentukan letak titik pertama membuat garis. Misalnya saya klik di sini, di sembarang tempat. Oke, kita confirm. Kemudian kita masukkan panjang garis, karena panjang garisnya arah ke kanan, lurus, maka nanti sudutnya adalah 0 derajat. Jadi kita gunakan sudutnya 0 derajat, kemudian panjangnya kita masukkan 128. Di sini kita ketik 128. Nolnya ini tidak kita rubah karena memang sudutnya adalah 0. Nah, kita klik specify second point. Nah, setelah itu kita buat garis ke atas. Di sini panjangnya adalah 80. Kita ketik 80, kemudian sudutnya karena naik ke atas berarti ini adalah 90 derajat. Oke, kita confirm. Nah, selesai kita membuat garis ke atas, kita buat garis ke kiri. Di sini kita masukkan panjangnya juga sama 128. Karena arahnya ke kiri untuk sudutnya, berarti kita buat 180. Oke, kita confirm. Ini bisa kita masukkan angka atau bisa juga kita langsung klik dari sini. Oke. Nah, kemudian kita confirm. Oke, kita klik lagi. Oke. Nah, setelah itu di sini kita buat garis 1, 2, 3, 4. Kita tidak perlu membuat line lagi. Kita cukup menggunakan tool yang lain di modify, yaitu offset. Nah, kita klik offset, kemudian kita masukkan jarak. Di sini jaraknya itu adalah 32, maka kita masukkan 32 terlebih dahulu. Oke, jadi saya ulangi, di sini yang kita lakukan adalah memperbanyak garis yang tegak ini dengan perintah offset. Kita klik offset, kemudian kita masukkan jaraknya 32. Jika sudah, kita OK. Nah, kemudian di sini perintahnya adalah
select object to offset. Jadi kita memilih objek yang akan kita offset. Jadi di sini yang kita klik adalah garis yang ini, 1. Kemudian di atas perintahnya adalah specify point on site to offset. Jadi kita disuruh menentukan atau memilih letak garis yang akan offset, yang akan dijadikan tempat offset garis yang baru. Jadi misalnya saya klik di sini. Nah, kemudian setelah selesai di offset, kita klik di sini. Nah, maka garis yang kita buat ini sudah sesuai dengan jarak 32. Sekarang kita offset lagi dengan jarak 12, maka kita klik offset. Oke, kemudian kita masukkan 12, kemudian oke, klik garis yang di offset, klik tempat garis yang baru. Oke, kemudian buat lagi dengan jarak 40, kita klik offsetnya, kemudian kita rubah menjadi 40, kita oke dulu, kita klik garis yang akan di offset, kemudian kita klik letak garis yang baru. Nah, oke, kita klik lagi. Yang terakhir di sini jaraknya adalah 12, maka offset lagi, kita masukkan 12, kemudian oke, klik garisnya, klik tempat offset. Nah, maka di sini sudah selesai. Kemudian di sini ada garis yang mendatar. Mendatar jaraknya adalah 20. Kalau di sini 40, berarti jarak dari atas itu adalah 40 dikurangi 10, sehingga jaraknya adalah 30 dari atas. Kita offset saja. Kita klik, kemudian offset. Kita masukkan jaraknya 30, kemudian oke, kita klik garis yang di atas. Kemudian klik letak offsetnya. Nah, oke. Kemudian satu lagi dari atas bisa, dari bawah juga bisa. Kita klik lagi offsetnya, kemudian kita klik garisnya. Oke, kita masukkan 30 boleh. Kalau misalnya 30 berarti jarak dari bawah. Kita oke saja, kemudian kita klik garisnya, kita klik tempat offset. Nah, maka di sini sudah selesai. Kita tinggal memotong garis yang tidak kita gunakan. Di sini fasilitas yang dipakai itu adalah trim. Kita klik trimnya, kita klik garis yang tidak dipakai. Kita klik saja semua yang tidak dipakai. Nah, maka garis kita sudah jadi seperti ini. Selesai, kita klik yang atas dicentang. Nah, gambar kita sudah jadi. Selanjutnya kita buat di atas ini ada gambar seperti ini. Ini adalah pandangan atasnya. Maaf, ini adalah pandangan depan, dan di bawah ini adalah pandangan bawah. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti bisa kita buat line atau rectangle juga boleh. Kita klik dari sini, kemudian kita klik sembarang tempat bebas. Kita posisinya luruskan dari garis yang bawah. Kita klik line, kemudian kita klik di sembarang tempat, misalnya di sini saya klik. Oke, kita confirm inputnya, kemudian specify second point. Nah, kita masukkan jarak ke sini 128. Itu 28, enter. Kemudian saya klik di sini, kita masukkan lagi jarak ke bawah, ini adalah 12. Oke. Jarak 12, kemudian sudutnya di bawah itu adalah jaraknya adalah minus 90. Oke, kita confirm, kemudian kita klik lagi di sini, kita buat garis ke kiri. Kalau ini 128, ini adalah 32, kemudian sudutnya adalah 180. Oke, kita klik specify second point-nya, kemudian kita buat garis ke bawah dengan panjang 56 dikurangi 12 berarti 44. Kita buat 44, kemudian sudutnya ke bawah kita buat minus 90 derajat. Nah,
Oke, kemudian kita klik specify second point-nya. Kemudian kita buat ke kiri, di sini jaraknya adalah 12. Ini kita masukkan 12, sudutnya 180. Oke, kita klik specify second point. Jadi setiap selesai membuat garis maka kita klik yang di atas. Kemudian kita buat garis ke atas, ini jaraknya adalah 44. Oke, sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita confirm. Kemudian ke kiri jaraknya adalah 40, sudutnya 180. Oke, kita klik second point, kemudian ke bawah. Ini adalah 44, sudutnya minus 90. Oke, terus ke kiri lagi, kita masukkan jaraknya 12, sudutnya 180. Oke, kemudian ke atas 44, kemudian sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kemudian ke kiri kita confirm dulu, ke kiri ini 32, sudutnya 180. Untuk garis yang terakhir di sini ke atas 12, kemudian sudutnya adalah 90 derajat. Oke, kita klik specify second point-nya. Oke, kita confirm. Nah, maka gimbal kita sudah selesai. Kita tinggal menambahkan dimension dan garis sumbu. Oke, kita buat garis sumbunya, berarti kita masuk ke layer sumbu. Oke, kita masuk ke format, kemudian layer. Di sini yang kita aktifkan adalah garis sumbu. Nah, oke, kita aktifkan. Nah, kemudian kita buat garis sumbu. Jadi sudah kita setting untuk layernya. Kita aktifkan yang garis sumbu, kemudian kita buat dengan menggunakan garis, menggunakan line. Kita klik line-nya, saya klik di sini sebagai first point-nya di tengah-tengah, kemudian saya confirm. Nah, tinggal kita masukkan jarak ke kiri. Di sini saya masukkan 12 ditambah 40 ditambah 12 sehingga jumlahnya adalah 64. Maka kita ketik 64 dengan sudut 180 derajat. Oke, kita confirm input, kita klik lagi. Nah, maka garis sumbunya di sini sudah jadi. Selanjutnya kita buat dimensi, berarti kita mengaktifkan layer untuk dimensi atau garis ukuran. Oke, kita aktifkan garis ukuran. Di sini kita set current. Sekarang kita edit untuk ukuran, jadi kita masukkan ukurannya di sini, berarti kita menggunakan dimension. Kita klik dimension. Nah, untuk di sini adalah garis berantai. Garis berantai, kita klik dimension. Di sini ada continue. Hanya saja sebelum kita klik continue, kita buat yang linear terlebih dahulu satu, sehingga nanti yang lainnya adalah continue. Kita klik linear. Saya klik yang pertama, klik kedua, kemudian tempat ukurannya di sini. Baru di sini kita gunakan yang continue. Kita klik yang pertama, yang kedua ini, ketiga ini, dan terakhir adalah ini. Oke. Kita klik, kemudian kita buat linear lagi di sini untuk yang jaraknya 40. Di sini kita klik. Kemudian di sini kita klik, ini tempat garisnya di sini, kemudian kita klik yang continue. Ini kita klik, kemudian yang bawah kita klik. Oke. Kan di sini sudah jadi 40. Yang ini oke, saya matikan, kita klik centang.
Kemudian kita buat linear untuk yang 20. Oke. Selesai. Kemudian yang atas kita buat yang atas. Di sini ada 20. Kita buat linear. Kemudian ada 12. Kemudian satu lagi ada 56. Oke, yang terakhir adalah 58. Nah, sini gambar kita sudah selesai. Kita berikan dimension, hanya saja mungkin karena kelihatan backgroundnya hitam, di sini saya menggunakan warna biru untuk dimensi ukuran tidak terlalu kelihatan. Nah, baiklah, kita akhiri untuk tutorial yang pertama ini, yaitu guide plate. Jika sudah, ini bisa kita simpan dengan format yang ada, DWG dan sebagainya. Kita bisa memilih berbagai format yang ada. Saya pakai yang DWG 2013 yang terbaru. Oke, di sini saya beri nama guide plate. 2 dimensi. Kalau sudah kita save, maka gambar kita sudah tersimpan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.